Oke. Sebentar. Ya. Nah, baru ada pertanyaan pertama. Pada percobaan faktor laju yang dipengaruhi oleh konsentrasi, laju reaksi paling cepat terjadi pada konsentrasi yang rendah atau konsentrasi yang tinggi? Udah bisa lah kalian jawab itu. Ya, bagaimana jumlah partikel pada konsentrasi yang rendah? Gambar A maksudnya. Bagaimana jumlah partikelnya? Maksudnya banyak atau tidak? Itu maksudnya. Yang B, yang C, bagaimana jumlah partikel pada konsentrasi yang tinggi? Partikelnya itu ini ya, yang bulat-bulat itu. Kalau pada konsentrasi yang rendah, bagaimana jumlah partikelnya? Pada konsentrasi yang tinggi, bagaimana jumlah partikelnya? Ya. Kalau pada yang rendah ini jumlah partikelnya misalnya sedikit, tumbukannya juga tidak terlalu banyak, misalnya gitu. Kalau yang banyak konsentrasinya, bagaimana tumbukannya, bagaimana jumlah partikelnya, itu maksudnya ya. Bagaimana perbandingan banyak tumbukan yang terjadi pada konsentrasi rendah dan pada konsentrasi yang tinggi? Ini jawab sendiri ya. Nah, lanjut, ini pengaruh konsentrasi terhadap keefektifan tumbukan berdasarkan teori tumbukan. Ini cari di buku kalian, ada ini jawabannya nih ya, tentang energi pengaktifan untuk konsentrasi, ada di buku kalian. Nah, yang kedua adalah untuk luas permukaan atau bidang sentuh. Ini dia, silakan kalian amati nanti. Pada percobaan laju yang dipengaruhi oleh luas permukaan, laju reaksi paling cepat terjadi pada serbuk atau padatan. Nah, jawab sendiri. Bagaimana tumbukan antar partikel dan luas permukaan yang kecil? Jawab sendiri. Udah Ustazah tekankan pun kemarin ujian praktek kita tentang ini. Jadi kalau ada pertanyaan ini ya, jelaskannya kayak gini ya, Ustazah bilang kemarin. Bagaimana tumbukan antar partikel pada luas permukaan sentuh yang besar? Ingat ya, kalau yang dikatakan besar itu bukan artinya gede tapi banyak. Kalau dikatakan kecil itu bukan artinya kecil-kecil tapi dia sedikit, itu maksudnya luas permukaannya ya. Ini juga lihat di materi di buku kalian ini. Dah. Lalu kegiatan ketiga adalah untuk suhu. Bagaimana faktor laju dipengaruhi oleh suhu? Laju reaksi paling cepat itu terjadi pada suhu tinggi atau rendah? Udah langsung bisa dijawab. Bandingkan pergerakan energi kinetik pada suhu rendah, gambar A, dan suhu tinggi. Nah, perbandingkan perbedaannya. Jadi ini juga jawabannya nih, kalau mau lebih komplit ada di buku kalian ini ya, tentang tumbukan pada faktor suhu. Bandingkan jumlah tumbukan efektifnya, ada di bukunya. Untuk ini juga ya. Dan berikutnya adalah faktor katalisator, katalis ya. Ada dibuatnya di sini sebuah kurva. Di buku kalian juga ini kurvanya ada ini. Berdasarkan gambar 2, kurva penggunaan katalis reaksi kimia, jawablah pertanyaan berikut ini. Jadi ini ada kurva, sudah. Yang ini yang A ini adalah reaksi tanpa katalisator. Yang B ini adalah kurva untuk menggunakan katalisator. Nah, kurva pada poin mana yang menggunakan katalisator? Udah saja jawab. Nah, jelaskan pengaruh katalis terhadap keefektifan teori berdasarkan teori tumbukan. Nah, ini ada di buku kalian jawabannya. Sebenarnya tinggal membaca, pindahkan sini, baca, pindahkan sini. Gitu-gitu ajanya. Ya. Nah, ini ada soal evaluasi ya, soal evaluasinya. Teorinya, bubuk deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian mengandung zat-zat penghilang noda pada pakaian. Zat ini akan bereaksi dengan noda tersebut. Dua pakaian seragam dengan noda yang sangat kotor dicuci dengan bubuk deterjen sama. Pakaian pertama dicuci dengan 1 takaran deterjen, sedangkan pakaian kedua dicuci dengan 2 takaran deterjen. Takaran mana yang dapat membersihkan pakaian lebih cepat? Jelaskan menggunakan teori tumbukan. Coba Sarapina, ini pakaian mana yang lebih cepat ini? Enggak konsentrasi dia tadi, apa yang saja baca kayak mana lah mau langsung jawab. Coba yang 2 deterjen, faktor apalah itu, coba Anissa Fitria, dari 4 faktor itu faktor apalah itu? Ayo, oke dah, jawab sendiri aja, nanti saja cari tahu betul apa tidak itu ya. Nah, inilah dia, ini ada lagi pertanyaan berikutnya. Tidak ada hitung-hitungan di sini, cuman baca materinya di buku kita dan juga ingat apa yang sudah saya sampaikan lalu jawab ini. Gampang saja kok insyaallah. Any question? Jam berapa di buku? Ini yang fisika
meninggal. Ya meninggal paling di ziarah aja lah. Apa susahnya ziarah kita? Hari Minggu. Ini hari apa? Oke, pengumpulannya ini hari Selasa. Dikumpulkan ini paling lama hari Kamis jam 10. Kamis 2 hari. Hah? Apa? Oh, kok pandai kan? Ini tinggal ngetik-ngetik aja ini. Tidak ada perhitungan di sini, tinggal mengetik-ngetik aja. Tidak ada perhitungan. Jadi bisa cepat. Saya ulangi. Ke, coba Ustazah tanya anti Dwi. Nah, apa tugas prakarya? Apa tugas? Memasak. Begitu gampangnya memasak. Pi ke dapur, rekamkan sedikit, kirim, selesai. Dari kapan itu disuruh memasak itu? Dari kapan disuruh memasak? Bukan dari semalam kan? Udah lama usaha jumbo saja yang Rito udah lama dibilangnya masalah masak-masak. Pandai kali kalian ngomong. Udah ada yang ngumpul pun. Orang ustazah udah lihat fotonya ya, enak kali masakannya ya. Pandai kali dia masak ya. Gak tahu loh saja tuh, pokoknya udah ada ustazah itu menunjukkan gambar foto-foto masakan-masakan. Berarti kan udah lama lah itu. Pas itu belum periode ujian praktek, Za. Butet, walaupun belum, kalau udah diancang-ancang lakukan aja lah. Ngapain di situ sesak kamar mandi situ menggali lubang. Apa lagi coba? Bilang alasannya apa lagi? Jangan main-main sini. Tahunya saja tugas bahasa Inggris apa? Pandainya semuanya aja bilang. Catatan karena kalian tiap hari nggak nyatat. Orang kalian main TikTok kan setiap hari, bukannya mencatat. Apa nggak banyak catatan itu? Disuruh Ustaz nanti Za meringkas ya Allah Za. Bagus. Alhamdulillah lah itu. Nah, oke. Dengarkan, pengumpulannya di sini paling lama ini sampai hari ini aja Ustazah fisika kalian baru berapa orang yang mengumpulkan. Masya Allah kalian, nggak apa-apa. Paling ya nggak, nilainya ya ala kadarnya aja lah nanti. Batas pengumpulannya adalah hari, tetap Ustazah buat hari Kamis jam 12 malam. Dah selesai. Oke ya. Demikian. Sekarang kisi-kisi. Kisi-kisi. Stop masalah ujian praktek. Kisi-kisi. Ujian kita ini kisi-kisi kita ya. Pertama itu tentang menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju yang kita bahas kemarin. Kita cari dulu M-nya, cari N-nya, habis itu tentukan persamaan lajunya. Ya, mencari order reaksi. Caranya kayak mana Ustazah? Yang Ustazah bilang kemarin itu, kalau kita mau mencari M, maka cari data yang sama di sini. Kalau mau mencari N, cari data yang sama di sini, yang kayak gitu ya. Itu soal pertama. Yang kedua adalah tentang entalpi. Termokimia tentang entalpi. Nanti saja tunjukkan bentuk soalnya. Dan yang terakhir adalah tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang faktor suhu, yang hitung-hitungan itu kemarin, T sama dengan yang pangkat-pangkat itu. T2 pangkat T2 kurang T1 per 10 kali T1, yang kayak gitu-gitu ya, yang hitung-hitungan kemarin itu, yang udah ada pernah contoh soal kita kemarin gitu. Jadi 3 ya. Yang pertama adalah menentukan persamaan laju, yang kedua adalah tentang entalpi, yang ketiga adalah menghitung faktor waktu, faktor suhu ya, faktor suhu, yang kayak latihan kita kemarin. Nah, di sini Ustazah tunjukkan satu bentuk soal.
Kenapa? Ah, iya. Nah nih, lihat nih. Ini salah satu inilah dia salah satu wacana di dalam soal kita itu. Sedikit tentang LPG. Kita kan udah kenal kali dengan LPG nih. LPG atau liquefied petroleum gas adalah gas propana atau C3H8. Kan udah kita pelajari alkana, alkena, alkuna udah kita pelajari tuh. Dah. Jadi LPG itu terdiri atas propana dan butana dari gas alam yang dicairkan. Di Indonesia, LPG itu dipasarkan oleh Pertamina dengan merek LPG. Keren kali kan Indonesia buatnya jadi LPG. Padahal dia itu singkatan dari Liquefied Petroleum Gas LPG. Jadi LPG. Itulah orang Indonesia ini. Liquefied Petroleum Gas ada Pertamina dengan brand LPG merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak, kilang BBM dan kilang gas. Komponen utamanya adalah gas propana dan butana. Lebih kurang 99% dan selebihnya adalah pentana yang dicairkan. LPG lebih berat dari udara yang berat jenisnya ini, di mana tekanan uap cair dalam tabungnya sekitar segini. Perbandingan komposisi propana dan butana adalah 30:70. Zat merkaptan biasanya ditambahkan pada LPG untuk memberikan bau khas. Jadi bau khasnya LPG itu karena ada zat merkaptan namanya ya. Makanya kita bisa mencium kalau ada yang bocor, kalau gasnya itu bocor gitu. LPG Pertamina dipasarkan dalam tabung segini-segini dan ada juga yang curah. Reaksi pembakaran propana jika terbakar sempurna adalah seperti ini. Dia reaksi pembakaran dari propana. Artinya kalau LPG kita bakar kayak ginilah dia. Bukan LPG kita bakar ya, kita gunakan untuk membakar. Dah, C38 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O tambah panas. Di mana untuk mendidihkan air sebanyak 1 liter dibutuhkan sekitar 11 gram propana. Tentu saja ini angka ideal untuk perhitungan di atas, tidak melibatkan panas yang hilang. Coba perhatikan instruksinya ini. Untuk mendidihkan air 1 liter dibutuhkan 11 gram propana. Sudah? Dibutuhkan 11 gram propana. Kalau misalnya Ustazah tanya, tentukanlah entalpi untuk memanaskan 2 liter air. Ini dia bilang untuk mendidihkan air 1 liter dibutuhkan 11 gram propana. Sudah? Tentukanlah besarnya entalpi untuk memanaskan 2 liter air. Coba caranya kira-kira kayak mana tuh? Gak tahu, bingung ya si Sarah, siapa ini, si Aprita ini. Ada yang tahu kayak mana cara ngitungnya? Nah, ada catatan kita yang menyatakan bahwa pertama-tama mol sebanding dengan entalpi di awal-awal. Coba perhatikan buku kalian tuh. Mana buku saja, bentar. Coba buka bukunya halaman 71. 71. Sudah? Kan ada di situ. Coba perhatikan yang di 1-2 alinea ketiga. Hubungan mol dengan delta H. Ada di situ kan? Namun berdasarkan percobaan pembakaran 32 gram atau 2 mol metana ternyata melepaskan energi sebesar 1606 kJ. Artinya 1 mol metana melepaskan 803 kJ dan 2 mol melepaskan 1606 kJ. Pembakaran 0,5 melepaskan 401,5 kJ. Dapat disimpulkan bahwa mol sebanding dengan delta H. Mol sebanding dengan delta H. Inilah garis bawah ini. Untuk soal kita ini yang kita pakai, mol sebanding dengan delta H. Delta H itu kan entalpi. Kalau di sini kan dia bilang untuk mendidihkan air sebanyak 1 liter dibutuhkanlah sekitar 11 gram propana. Itu katanya kan. Nah, berarti kalau untuk 2 liter
berapalah entalpinya? Dibilang begitu. Berapa entalpinya? Sudah. Ini kan kita cuman tinggal cari. Untuk mencari entalpi, entalpi katanya adalah sebanding dengan mol. Sudah, carilah molnya. Ada di sini yang diketahui adalah massa. Yang diketahui di sini adalah massa 11 gram. Kalau ada massa, sudah ada massa, bisa kita cari mol. Siapa yang tahu apa rumus mol yang ada massanya? Iya, mol sama dengan gram per mr. Mol sama dengan gram per mr. Jadi kan di sini cari dulu molnya. Ya, cari dulu molnya. Mol sama dengan gram per mr. Sudah, gram siapa? Ya gram propana. Berapa tadi? 11 bagi mr-nya berapa? Carilah mr propana. Ini si propana ini ya, C3H8. Ini propana. Cari mr-nya. Kayak mana cara mencari mr Ustazah? Ya dari SPU-nya kita tengok. C12, 12 kali 3, 36. H8, 8 kali 1, 8. 36 tambah 8, 44. Ini nanti silahkan koreksi kalau benar apa salah ya. 44, 11 bagi 44 berapa? Betul ini? Barangkali betul. Betul ini? Betul ini? Assalamualaikum. Jaringan ini rusak kayaknya. Halo. Ya Allah, rusak jaringan. Bu? Oh, Buana. Ya Allah, udahlah. Bu, coba bilang Bu, kenapa wifi-nya rusak atau kayak mana nih Bu?